Tuhan Yesus, kami begitu percaya bahwa kuasa akan terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengurapi setiap kami di tempat ini. Bahkan kami percaya bahwa mujizat-Mu akan terjadi di tempat ini. Mari Tuhan, Kau mengurapi setiap kami untuk kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semuanya katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bisa melihat kiri kanan dan berikan senyum dan katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, bersyukur kita boleh sama-sama di hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Ini adalah hari kenaikan Tuhan ke surga. Ini sebuah rangkaian yang tidak terputus, dari mana Tuhan disalibkan, Tuhan dikuburkan, bahkan Tuhan bangkit, dan Dia menampakkan 40 hari lamanya, dan sekarang waktunya untuk Dia kembali ke surga. Saudara, kita akan melihat firman Tuhan sebagai dasar kita di pagi hari ini, yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 11. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah juga bisa menyiapkan Alkitab saudara dan bisa mengikutinya. Kita akan membaca silih berganti. Bapak Ibu saya akan membacakan ayat yang genap, sedangkan Bapak Ibu saudara akan membacakan ayat yang ganjil. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, teranglah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ya saudara, puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara banyak buat kita di pagi hari ini. Saudara, kalau kita memperingati hari kenaikan ini sudah berapa kali, mungkin sudah puluhan kali kita boleh merayakannya. Tapi saya percaya bahwa setiap kali kita membaca bahkan nat yang sama juga, kita akan mendapatkan hal-hal baru. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu baru. Setiap hari rahmatnya selalu baru. Artinya apa? Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahkan sama natsnya, ketika orang yang membaca berbeda, tentu berkatnya juga berbeda. Dan di hari ini saudara, ada 3 kebenaran penting yang akan kita pelajari di pagi hari ini yang berkaitan dengan Yesus naik ke surga. Hal yang pertama saudara, kita boleh baca sama-sama. Poin yang pertama, 1, 2, 3, menyediakan tempat di surga. Perhatikan ayat yang ke-9 dan lihatlah teks yang berwarna putih. Saya akan fokus di situ. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi hal yang pertama saudara, bahwa ketika Yesus naik ke surga, sebenarnya Dia sedang kembali ke tempat di mana Dia berasal. Karena Yesus berasal dari surga. Dan Dia juga kembali ke surga, karena disitulah tempat Dia berada, disitulah tempat di mana Dia memerintah saudara. Lalu muncul sebuah pertanyaan buat kita, ketika Dia naik ke surga, Dia kembali ke surga, sebenarnya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan? Apakah hanya sekedar Dia pulang ke surga tanpa berbuat
sesuatu? Tentu tidak. Tentu ada alasannya kenapa dia harus kembali ke surga. Karena apa? Karena dalam Yohanes 14 ayat 3 mengatakan demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ternyata Yesus kembali ke surga, Dia sedang menyediakan tempat buat kita. Amin. Karena Tuhan mau di mana Dia berada, kita juga anak-anaknya juga berada. Seorang orang tua saja saudara, ketika dia makan enak, makan ayam, tentu dia juga berharap supaya anak-anaknya juga makan ayam. Supaya apa? Supaya merasakan apa yang Bapak dan Mama rasakan. Ingat, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan Tuhan kembali ke surga karena di sanalah Dia berasal dan Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Saudara, kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-1, itu dijelaskan bahwa kehidupan kita itu diumpamakan seperti kemah tubuh. Paulus katakan bahwa hidup kita itu seperti kemah tubuh yang sifatnya hanya sementara, yang suatu saat itu akan dibongkar. Dan tentu cara membongkarnya setiap orang bisa berbeda-beda. Kemah tubuh kita dapat dibongkar mungkin dengan cara kematian yang menggunakan sakit penyakit. Ada orang yang mati menggunakan sakit penyakit. Ada juga kemah tubuhnya dibongkar dengan cara yang berbeda, mungkin dengan cara tabrakan atau dengan cara yang lainnya. Tapi intinya, suatu saat kemah tubuhnya akan dibongkar. Dan kapan dibongkar, saudara? Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu misteri Tuhan. Tidak ada orang yang tahu kapan dia mati, saudara. Kalau untuk orang lahir, orang bisa memprediksi. Paling ya, kalau normal 9 bulan 10 hari itu normalnya. Bahkan kadang-kadang kalau kita ingin tanggal-tanggal cantik pun, kita akhirnya membuka sebelum waktunya dengan gerak cesar. Itu bisa diprediksi kapan kita lahir. Tapi untuk kapan kita meninggal, dengan cara apa kita meninggal, kita tidak bisa memprediksi. Tapi intinya adalah suatu saat bahwa kemah tubuh kita itu akan dibongkar. Itu artinya bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara. Dikatakan dalam Perjanjian Baru bahwa kita itu seperti seorang pendatang saja yang hanya mampir di dunia ini. Kalau pepatah Jawa mengatakan bahwa hidup itu seperti mampir ngombe atau hanya mampir minum saja. Di Alkitab katakan bahwa hidup seperti uap yang sebentar saja kemudian apa? Lenyap. Sebentar saja. Di dalam dunia ini, saudara, sifatnya hanya sementara. Bahkan di dalam dunia ini, kemah tubuh kita sangat terbatas. Di dunia, kita bisa merasakan sakit penyakit. Benar, saudara? Tidak ada seorang pun yang saya perhatikan yang tidak pernah kena sakit penyakit. Ketika dari kecil sampai dewasa di hari ini, tentu kita pasti pernah mengalami sakit penyakit yang mungkin beda-beda. Ada yang sakit ringan, ada yang sakitnya setengah berat, ada yang sakit berat. Tapi intinya setiap kita pernah sakit. Benar, saudara? Itu artinya apa? Bahwa kemah tubuh itu sangat rentan. Perhatikan kalau kita bikin sebuah tenda dengan terpal, saudara, itu kan kemah. Kira-kira bisa bertahan berapa lama kemah tubuh itu? Kemah terpal, saudara. Kena panas, kena hujan, lama-kelamaan apa? Lapuk, saudara, dan gampang untuk robek. Itu menggambarkan bahwa tubuh kita sangat riskan. Ada banyak kemungkinan yang bisa membuat hidup kita ini habis. Tetapi saudara, ada sebuah jaminan yang pasti. Ketika tubuh kita dibongkar, maka Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu tempat di surga. Dia yang pergi ke sana, Dia menyiapkannya. Jangan seperti perumpamaan ada seorang pendeta, saudara.
Dia lagi tanya alamat kepada seorang anak kecil. Dia mau pergi pimpin sebuah ibadah, tapi dia tidak tahu alamatnya. Dia tanya kepada anak kecil, anak, bapak mau tanya ini, anak tahukah alamat ini kah di rumah bapak ini? Bapak pendeta tinggal lurus saja, nanti belok kiri, belok kanan sampai di rumah itu. Lalu Pak Pendeta bilang begini, anak jangan lupa ya, besok ada KKR. Anak datang ya, Bapak Pendeta yang pimpin. Kira-kira apa jawaban lagi? Bahwa Bapak Pendeta tidak tahu jalan di dunia, bahwa kita ke surga lagi. Mana mungkin? Yang di dunia saja Bapak tidak tahu lagi dari ke surga. Maksudnya gini saudara, Tuhan tahu jalan ke surga. Karena apa? Karena Dia yang punya jalan. Karena Dialah jalan itu. Jangan khawatir. Setiap orang atau mungkin agama lain belum pasti masuk surga, masih ragu-ragu apakah ketika mereka mati akan masuk surga atau tidak. Tetapi dalam Yesus saudara, ketika kau percaya kepada Dia, maka ada sebuah jaminan pasti ada tempatmu di surga. Amin. Ada rumahmu di surga. Bilang ke sebelah, kakak, kau punya rumah di surga sudah aman. Jangan khawatir saudara. Itu hal yang pertama. Ada sebuah jaminan di mana Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Hal yang kedua saudara, kalau saudara perhatikan gambar di depan ini, kira-kira ini saudara bisa tahu tidak? Kira-kira asalnya dari mana? Oh, Cina. Karena mungkin bajunya, Korea beda jauh. Ini Cina ini. Bajunya jelas ini. Cina ada kancing kaki sampai di atas ini Cina saudara. Wah, ini saudara dari mana? Jawa. Wah, ini? Dari Papua. Dari gambarnya, dari pakaian yang dipakai, kita bisa tahu di mana orang ini berasal, di mana dia dilahirkan. Hanya dari pakaian saja. Kalau pakai pakaian orang bilang koko apa yang Cina yang merah, kancingnya nggak miring begitu, pasti tahu. Itu pasti dari Cina. Kalau pakai belangkon ya pasti dari Jawa. Meskipun Jawa pun juga luas, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jogja, ada Jawa Barat, bahkan belangkonnya pun beda-beda jenisnya. Tapi asumsi kita, pikiran kita akan dibawa ke tempat yang bernama Jawa. Kalau kita lihat orang pakai rumbe-rumbe, pakai di mahkota, dia terawasi, langsung orang ingat pasti itu dari Papua. Bahkan Papua juga pun pakainya beda-beda, meskipun ada tempat ini berbeda, Wamena berbeda, Sorong berbeda, tapi intinya orang bisa tahu, oh ini dari Papua. Contoh saudara, menggunakan logat. Kalau saya pakai logat begini, kopi mana? Kira-kira itu dari mana? Papua. Sudah tahu, kopi mana? Pas tahu, itu dari Papua. Kalau saya katakan Sengusa, semua ngerti, meskipun saya logat juga kurang Ambon, tapi sudah tahu gambarannya itu dari Ambon. Lah kepribadian saudara dari mana? Jawa Tegal gitu kan. Monggo, matur nuwun sangat. Dari mana saudara? Dari logatnya saja kita tahu di mana dia berasal. Ingat yang pertama tadi bahwa Tuhan menyediakan tempat di surga. Kenapa? Karena sebenarnya kewargaan kita adalah surga. Amin? Bilang, kamu tuh warga surga. Kita lihat saudara di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, di dunia saja kita bisa tahu di mana dia berasal. Pertama, dari pakaiannya, dari cara bicaranya, dari logatnya dan lain sebagainya, kita bisa tahu dari mana dia berasal. Dan setiap kita, asal kita adalah surga. Karena kewargaan kita itulah warga kerajaan surga. Meskipun saat ini mungkin kita warga Jayapura, warga Kabupaten Jayapura, warga mungkin Toraja dan lain sebagainya, tapi sebenarnya itu yang sementara. Tapi kewargaan kita yang tetap adalah warga kerajaan surga. Dan tentunya saudara,
setiap kita harus mencerminkan karakter surga. Setiap kita tentunya harus punya gaya bahasa surga. Amin. Karena kalau kita menggunakan bahasa dunia, sebenarnya kita bukan orang surga, kita orang dunia. Makanya kalau kita orang surga, mari gunakanlah bahasa surga. Maksudnya apa surga? Apakah ada bahasa lain, saudara? Tidak. Maksudnya adalah bahasa yang memberkati. Dulu ada istilah begini, mulutmu adalah harimau. Tapi ternyata itu sudah mulai berubah. Sekarang adalah jempolmu adalah harimaumu. Maksudnya begini, ketika kita menulis status di Facebook itu kan jempol kita yang bergerak, saudara. Itulah harimau. Ada begitu banyak orang yang begitu keluar-keluar di sosial media, begitu ketangkap baru muka terbaik sekali. Lo bikin kalau mungkin lagi ngeprank, lagi bikin apa, mukanya kayak sok jagoan. Begitu ketangkap, saudara, bikin status yang provokatif, saudara, begitu ketangkap, bingung. Karena apa? Karena kata-katanya memecah belah. Dengan kata-kata kita, dengan tulisan kita yang sederhana saja, itu bisa menghancurkan dunia ini. Makanya digambarkan di dalam firman Tuhan, lidah itu seperti apa? Seperti kemudi kapal, saudara. Itu kecil saja, tapi yang kecil itu bisa mengendalikan kapal yang besar. Saya tidak pernah melihat kendali kapal itu besar. Paling hanya sebesar sebesar ember segini saja, atau mungkin segini. Tapi dia bisa menggerakkan kapal yang bebannya itu berton-ton, yang luas sekali. Apalagi kalau kapal-kapal perang, saudara, itu besar. Hanya dengan kemudi saja bisa digerakkan. Artinya lidah ini kecil memang, tetapi dia bisa menghancurkan, bisa membangun. Sekarang yang lagi ngetren itu gara-gara ada satu YouTuber yang dia bikin prank membagikan sembako, tapi isinya sampah. Kemudian dia dicaci maki di sosial media, saudara. Kemudian dia bikin klarifikasi. Ternyata dia bilang gini, saya minta maaf, tapi bohong, gitu kan. Ternyata dia bohong. Itu saudara, itu kan kata-kata yang keluar. Sekarang itu menjadi pengaruh seluruh dunia, saudara. Sekarang polisi gantian, kakak dia bilang hari kamu bebas, tapi bohong. Gantian. Itu yang terjadi, kata-kata sederhana tapi bisa membuat perubahan yang luar biasa. Banyak orang yang mulai mengikutinya. Kemarin di Papua juga viral dengan kata-kata siapa mau, gitu kan. Sederhana saja tapi bisa merubah semuanya, saudara. Artinya apa? Mari gunakan setiap kata-kata kita menjadi kata-kata yang membangun. Amin. Katakan, mari mengucapkan kata-kata berkat, puji-pujian, kidung pujian, itu yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan kita. Karena itu gaya bahasa kita, gaya bahasa surga. Pernahkah saudara mendengar Yesus mati? Pernah? Tidak pernah. Tetapi kita yang sama-sama warga surga, kok beda bahasanya? Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah mungkin menjatuhkan. Tetapi perkataan Yesus itu selalu perkataan yang membangun. Tapi kenapa kita yang satu kompleks dengan Tuhan di surga sana, kok kata-kata kita bisa beda? Kira-kira sebenarnya kita ini asal dari mana sih? Tanya sebelah, kakak, kok asal dari mana? Surga kan yang lain. Kalau surga harusnya gaya bahasanya gaya bahasa surga. Itu baru dari gaya bahasa, saudara. Belum lagi dengan cara bertindak, cara bersikap, itu beda. Waktu kami masih SMP atau SMA, saya sering naik bis. Jadi di bis itu, saudara, seperti bis kuncer yang besar, saudara. Itu kan kadang-kadang suka penuh. Dan ketika penuh, saudara, ada juga orang-orang yang sudah lanjut usia, yang mungkin hamil, yang juga naik. Tapi masalahnya kondisi saya lagi duduk.
Datanglah orang yang hamil atau orang yang sudah tua naik ke bis dan dia berdiri. Kalau kita punya gaya atau gaya bersikap surga, harusnya apa yang kita lakukan? Mempersilahkan dia duduk. Tapi kadang-kadang hari ini berubah. Ketika ada orang yang tua datang, semua penuh, kita pura-pura tidur supaya tidak tahu kalau ada orang datang, sehingga kita bisa tetap duduk, saudara. Itu dunia. Di dunia, saudara, orang saling menjatuhkan. Bahkan kalau antri saja, orang bisa saling baku di situ, saudara. Tapi kalau orang yang punya karakter surga, punya latar belakang warga surga, saudara, tentu dia akan bertindak dengan tindakan surga. Amin. Kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan surga. Itu sangat penting sekali. Jadi saya rindu bahwa di hari ini, di hari kenaikan, kita mulai mengerti kembali sebenarnya siapakah saya dan dari manakah saya berasal. Ketika kau tahu dari mana kau berasal, kau tentu akan menggunakan tindakan-tindakan sesuai tempat di mana kau berasal. Kalau kita pernah belajar dengan sebuah kata namanya etnosentrisme, itu pemahamannya adalah begini, saudara. Orang yang menganggap budayanya, latar belakangnya, agamanya adalah yang paling benar dibandingkan budaya, agama, kebiasaan orang lain. Contoh, orang Jawa akan mengatakan bahwa budaya Jawa adalah budaya yang paling baik dari semua budaya yang ada. Orang Jawa mengatakan bahwa bahasa Jawa adalah bahasa yang paling baik dari semua bahasa yang ada, karena dia menganggap bahwa mereka yang terbaik. Bagi orang Papua pun sebaliknya, kita merasa bahwa budaya kita adalah yang paling terbaik. Kita yang pertama kali melihat matahari, artinya kita yang terbaik, saudara. Dan kita selalu menganggap diri kita yang terbaik. Dan seperti ada sebuah kebanggaan di mana kita pergi ke suatu tempat baru, seperti kita mau menonjolkan dari mana kita berasal. Saudara, harusnya kita merasa bangga. Memang itu kurang bagus, saudara. Tapi seharusnya kita merasa bangga dan menganggap bahwa budaya surga adalah budaya yang paling baik dari semua budaya yang ada. Amin. Harusnya gaya hidup surga itu yang paling baik dari semua yang ada. Dari budaya Jawa kan, budaya Batak kan, budaya Papua kan, budaya surga harusnya jauh lebih baik. Dan kita harus bangga mempraktekkan, menonjolkan dari mana saya berasal. Jangan justru malu kita malah menyembunyikan kita punya identitas. Jangan rasa kita mungkin malu sehingga kita mulai mengaburkan kita punya profil mungkin di Facebook kalau kita ini adalah anak Tuhan. Jangan malu, saudara, karena disitulah kita merasa harusnya bangga. Amin. Itu hal yang kedua, saudara. Hal yang ketiga, ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Fokus kepada perkara rohani. Fokus kepada perkara rohani. Perhatikan firman Tuhan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kemana? Ke ujung bumi. Ternyata fokus daripada para murid belum berubah. Padahal ketika Tuhan menampakkan diri kepada para murid untuk mengingatkan kembali bahwa fokus mereka harusnya bukan hal-hal dunia. Ingat ketika Tuhan menjumpai 2 orang di Emmaus, mereka fokus juga sama. Mereka mengikut Tuhan dengan harapan bahwa Tuhan akan memerdekakan bangsa Israel. Tetapi ternyata harapannya tidak terkabul. Kemudian Yesus mulai menampakkan diri kepada para murid lagi yang sudah kembali kepada pekerjaan semula sebagai nelayan. Tuhan membawa mereka supaya kembali kepada fokusnya lagi. Tapi ternyata, saudara, itu tidaklah cukup.
Makanya Tuhan ketika dia mau naik ke surga, dia memberikan sebuah titipan, warisan, mandat, saudara. Biasa kalau orang mau meninggal, ketika dia menyampaikan kata-kata, pasti itu sesuatu yang penting, betul? Ketika orang mau meninggalkan sesuatu, pasti akan menyampaikan sesuatu yang penting, dan biasanya itu harus dilakukan. Dan sebelum Yesus terangkat ke surga, dia mulai kembali meminta kepada para murid-muridnya supaya fokusnya bukanlah kepada perkara-perkara dunia, tetapi kepada perkara-perkara surga. Mereka bertanya lagi kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih rindu, masih ingin bahwa Tuhan memulihkan Israel secara jasmani. Artinya apa? Merdeka, bebas dari penjajahan. Tetapi apa jawaban Tuhan? Engkau tidak perlu tahu kapan dan waktu. Perhatian ayat ini. Tetapi fokuskanlah dirimu kepada perkara. Apa itu perkara rohani dalam konteks ini? Yaitu menjadi saksi. Memang kita masih di dunia, kita masih perlu makan dan minum, betul? Ataukah ada yang tidak perlu makan dan minum? Pasti semua perlu makan dan minum, saudara. Tidak ada yang tidak perlu makan dan minum. Setiap orang butuh namanya makanan. Tapi janganlah fokus kita kepada makanan. Ingat, hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah, saudara. Itu fokusnya bukanlah roti. Roti penting, tapi fokus kita bukan roti. Pekerjaan itu penting, karena dengan pekerjaan kita bisa menghasilkan uang. Dengan uang kita bisa beli pakaian. Dengan uang kita bisa beli makanan. Dengan uang kita bisa beli kendaraan. Dengan uang bisa beli pulsa. Dengan uang bisa beli apa lagi? Semua hal perlu uang. Tapi fokus kita janganlah uang, itu perkara duniawi. Jangan juga siklus hidup kita hanya seperti ini. Sekolah, habis sekolah, kerja, habis kerja mungkin berkeluarga, punya anak, kemudian meninggal. Apakah cuma begitu aja kita punya kehidupan? Atau mungkin juga begini, bangun pagi, sarapan, habis sarapan mungkin sekolah, kuliah, kerja, pulang istirahat, makan, tidur, besok begitu lagi, bangun pagi, makan, kerja, kuliah, pulang, istirahat, tidur, besok lagi bangun pagi lagi. Apakah hanya seperti saja kita punya siklus kehidupan? Itu namanya perkara dunia. Tuhan mau untuk kita kembalikan fokus kita. Tuhan menitipkan sebuah perintah. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa itu dan kamu akan menjadi saksi. Maksudnya apa? Maksudnya perkara dunia itu hanya jembatan untuk kita mengerjakan dan menyampaikan perkara rohani. Perkara duniawi itu hanya jembatan untuk kita menyampaikan dan mengerjakan perkara-perkara duniawi. Saudara, sekali lagi bahwa kita tidak mungkin terlepas dengan perkara-perkara duniawi karena kita masih tinggal di dunia. Kan tidak mungkin, saudara, setiap hari dari pagi sampai ketemu pagi, saudara cuma menyembah Tuhan di rumah, puji-pujian di rumah. Mungkin kan? Baca firman di rumah dari pagi ketemu pagi. Mungkin begitu, saudara? Mungkin bertahan ya berapa hari kemudian dia mati. Karena tidak ada makanan yang masuk. Artinya memang kita tidak mungkin terlepas dari perkara duniawi. Tapi intinya jangan sampai perkara duniawi itu menjadi fokus kita, menjadi hal yang utama. Tapi mari gunakanlah perkara-perkara duniawi yang kita kerjakan di hari ini untuk menyampaikan perkara-perkara rohani. Amin. Ada banyak cara, saudara, untuk kita boleh menyampaikan perkara rohani lewat perkara duniawi. Contoh, saat ini saudara menggunakan apa? Masker. Betul? Ini kan perkara duniawi kan?
kita menggunakan masker. Karena di surga kita tidak pakai masker, saudara. Tapi kita pakai masker ini. Itu perkara duniawi. Tapi kita bisa menyampaikan perkara rohani di balik masker ini. Apa sih tujuan masker ini, saudara? Tujuannya apa? Untuk kita menangkal virus dari luar, supaya kita terjaga. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau aman, kita harus menangkal hal-hal di luar dengan apa? Firman Tuhan. Firman itulah masker kita. Firman itu adalah pelindung kita. Itu artinya menyampaikan perkara-perkara rohani melalui perkara-perkara duniawi. Contoh, siapa di sini yang punya handphone? Setiap orang punya handphone. Ini perkara duniawi. Tapi lewat perkara duniawi ini kita bisa menyampaikan perkara surgawi. Amin. Handphone ini memiliki baterai. Baterainya hanya bisa bertahan berapa jam? Ya paling satu hari lah, 24 jam. Kalau jarang dipakai telepon. Coba dipakai telepon, dipakai internet, paling hanya berapa jam saja habis. Kalau habis harus diapakan? Harus dicas. Kalau nggak dicas, apakah ada fungsinya handphone ini? Tidak ada, kecuali untuk lempar anjing dan mati. Hidup kita, saudara, kalau nggak pernah dicas, nggak ada tenaga, nggak ada gunanya. Bagaimana cara cas hidup kita? Melalui hubungan kita dengan Tuhan. Itulah kita mengecas. Itu namanya menyampaikan perkara-perkara rohani melewati perkara-perkara dunia. Kalau kita buka Facebook, siapa yang punya Facebook? Semua punya ya. Meskipun sebenarnya kalau anak-anak muda sudah mulai keren lagi, IG boleh. Tapi perhatikan di Facebook, ada sebuah kata yang begitu menarik ketika kita buka. Apa yang tertulis itu? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Baru kita mulai ketik status, nggak usah memikirkan ini, bla 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 bla. Saudara, perkara duniawi mengajarkan kita memikirkan hal-hal yang duniawi. Tapi ketika kita belajar menyampaikan perkara-perkara rohani, kita bisa menyampaikan sebenarnya yang saya pikirkan adalah itu hal-hal bagaimana kita menyampaikan perkara-perkara rohani. Artinya apa, saudara? Perkara jasmani hanya sebuah jembatan saja. Jadi apapun yang kau lakukan, pasti ada perkara rohani yang harus kau kerjakan di situ. Ketika kau naik motor, ada perkara rohani yang bisa kau kerjakan di situ. Ketika kau sedang ngobrol dengan teman-temanmu, dengan keluargamu lagi kumpul sama-sama, ada perkara rohani yang harus kau kerjakan di situ. Kalau kau sedang berusaha bisnis, saudara, ada perkara-perkara rohani yang harus kau kerjakan di situ. Ada perkara rohani yang harus kau sampaikan di situ. Kalau kau kuliah, ada perkara-perkara rohani yang mesti kau sampaikan di situ. Bahkan ketika kita pergi kemana saja, sampai ke ujung bumi sekalipun, ada perkara-perkara rohani yang harus kita lakukan lewat perkara-perkara jasmani yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Amin, saudara. Itulah makna kenapa Yesus naik ke surga. Yang pertama, dia menyediakan tempat bagi kita. Ada sebuah jaminan yang pasti. Ketika kau percaya kepada Yesus, maka tempatmu adalah di surga. Dan hal yang kedua, mengajarkan buat kita, kalau tempat kita di surga, artinya keluarga kita bukan dunia. Dunia hanyalah tempat sementara. Tempat sementara untuk apa? Untuk kita menyampaikan, mengerjakan perkara rohani lewat pekerjaan dunia yang Tuhan kerjakan buat kita. Biarlah di hari ini, di hari kenaikan ini, saudara, kita membuka hati kita supaya Roh Kudus memerintah dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita supaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Buka hati untuk jalan bersama di hari Rabu. Kau panggil alih seluruh hidupku di antara
keluarga. Biarlah setiap kamu membuka hati kamu dan mengizinkan kau masuk dalam kehidupan kamu. Bahkan setiap umatmu yang nonton dari share Facebook saudara, ketika kau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kau buka hatimu lebar-lebar dan izinkan Yesus masuk memerintah dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan memerintah hidup kita, maka kita akan melakukan, mengerjakan gaya hidup surga, karena kita berasal dari surga. Dan mari Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita, supaya agenda kita, supaya fokus kita, apapun yang kita lakukan, fokusnya adalah perkara orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih dan kemurahan. Terima kasih untuk kepastian akan keselamatan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan. Dan hamba percaya Roh Kudus mau terus berbicara buat kami dan terus mengingatkan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat kita